Angin kah suara apa itu? Iya, ini di agak dekat-dekat pantai begitu, jadi agak noise Ah, begitu. itu kurang enak, nggak fokus kita, berisik ya. Jadi gimana? Jadi gimana? Satu Cari pertanyaan boleh dulu lah. tidak? Satu pertanyaan. Iya, boleh boleh. Apa itu? Silakan. Kalau Yesus itu hanya nabi biasa atau utusan biasa, seperti seperti yang dinarasikan dalam dalam pemahaman kalian Yohanes 17 ayat 3, mengapa di dalam Yohanes 8 ayat 23-24 dikatakan kalau tidak percaya kepada dia, maka kamu mati dalam dosamu. Kalau dia hanya nabi biasa atau utusan biasa. Itu bagaimana itu? Nabi lain tidak pernah memberikan statement seperti itu. Tidak Oh, pernah ada berarti nabi yang mengatakan kalau tidak percaya kepada aku maka kamu mati dalam dosamu. Itu tidak pernah ada. Hanya Yesus saja. satu-satu dulu lah, satu-satu dulu. Kita kutip Ya, statement Yesus dulu ya, yang kau anggap nabi luar biasa ya, ya, ya kan? Makanya gini teman-teman ya, baru dari narasi lisan teman Kristen lah yang mengkotak-kotakkan nabi, ada nabi biasa, ada nabi luar biasa. bukan begitu maksudnya. Ada nabi Kalau biasa, ada Yesus nabi luar biasa. begini abangku, begini abangku, kan 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 abangku Faruk kan Jangan. beranggapan bahwa Yesus itu hanya utusan saja, betul? Nabi, gini ITG, gantian kita Iya ngomong ya. nabi, Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. betul. Yang kalian salah paham, teman-teman Kristen ini, di mute dulu kalau nggak ngomong apa ITG, noise. Oke, gini enak kan? Teman-teman Kristen itu salah paham. Kami nggak pernah mengatakan Yesus itu nabi atau utusan biasa. Itu bukan menurutnya kami. Menurut literasi di dalam Bible kalian, Yesus memang utusan. Tapi tidak ada embel-embel biasa ataupun luar biasa. Begitu yang dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, Yohanes 8 nomor 42. Dan aku juga tidak temukan di dalam Bible di mana ada satu nabi dikatakan nabi luar biasa. Tidak ada. Yang pertama, yang kedua, Anda mengatakan dia cuman Yesuslah satu-satunya nabi yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Perlu Anda ketahui Dinda, Yohanes 14 nomor 6 itu perkataan Yesus, betul enggak? Betul kan? Perkataan dia kan? Iya kan? Ah, betul. Ah, berarti karena itu perkataan dia, berarti klaim sepihak dari dia kan? Karena klaim sepihak dari dia berarti narsis. Narsis itu. Nih, aku kasih kerangka berpikirnya Dinda ITG ya. Nih ya. Bisa kutanggapi Kanda? Kutanggapi dulu lah Tunggu dulu, sebentar. tunggu dulu. Yesus kan Anda katakan tadi dia nabi, oke? Yohanes 14 nomor 6 adalah perkataan dia, oke? Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Satu-satunya, andai kan Yesus ini pun nabi, satu-satunya nabi yang narsis cuman Yesus. Kenapa ya? Cuman Yesus karena dia mengatakan sesuatu klaim sepihak. Kalaulah dia memang adalah nabi Kanda, dan utusan, sabar dulu lah Dinda. Kalau dia adalah nabi dan utusan, seharusnya dia seperti nabi-nabi yang terdahulu tidak perlu menjelaskan dirinya siapa. Tapi yang menjelaskan dirinya siapa adalah sosok yang mengutus dia. Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus dia. Kalaulah Bapak yang mengatakan begini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepadaku kalau tidak melalui Yesus. Nah itu benar. Gitu loh. Itu benar dia oke Kanda, prosedural aku ke Nabi. tanggapi lah. Benar gitu loh. Tapi ini kan Yesus ngomong Aku sendiri, tanggapi ya. klaim sendiri. Berarti dia narsis. Jadi kata-kata yang benar ya, cuman Yesus salah satu-satunya nabi yang narsis. Itulah yang benar. Iya Kanda, itu kan pernyataan Kanda, tidak apa-apa. Cuma begini, Kok pernyataan? saya minta iya itu Tunggu pernyataan dulu, Kanda jangan kan yang katakan mengatakan pernyataan begitu. saya loh. Aku bernarasi dulu Kanda. Tunggu dulu, Nanti Yohanes saya 14 nomor 6 perkataan siapa? iya iya Yohanes 14 nomor begini 6 perkataan siapa? maksud saya begini Dengar kita dulu, secara Yohanes 14 secara nomor, tunggu dulu, akademis, Anda jangan secara framing saya. terpelajar. Anda jangan framing saya, Dinda. Bang Faruk ini apologet dia nggak bisa di framing. Tidak Tadi Anda udah sepakatin framing, loh.
Yohanes Siap. 14 nomor 6 perkataan Siap. siapa? Perkataan siapa? Yohanes 14 nomor 6 perkataan siapa? Saya bernarasi dulu, Kanda. Tunggu Saya dulu, bernarasi tunggu dulu dulu, sebelum Kanda. kamu bernarasi. Yohanes 14 Slow, nomor 6 Kanda. Kanda perkataan siapa? slow. Yohanes Kanda berapi-api. 14 nomor 6 perkataan siapa? Jawab dulu jujur. Itu perkataan Yesus. Nah, Yesus yang perkataan berkata. Yesus, oke. Ketika Ya. seseorang berkata tentang dirinya sendiri, narsis nggak? Oke, saya tanggapi ya, Kanda ya. Boleh saya tanggapi, Silakan. Kanda? Silakan. Boleh? Oke. Silakan. Kalau semua pernyataan itu dikatakan narsis, maka harusnya nabi-nabi yang lain atau juga mungkin rasul-rasul yang lain juga harus diperlakukan dengan sama. Ya, mengapa hanya kepada Yesus saja Kanda katakan narsis? Nah, itu kan berarti kan Kanda menilai secara subjektif, ya, tidak secara objektif. Itu yang pertama. Yang kedua begini, Kanda. Dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, Kanda ya. Nanti Kanda coba renungkan ayat itu, baca baik-baik. Satu pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal itu? Pemahaman Kanda tentang hidup yang kekal itu apa? Itu dulu yang saya mau tahu. Nanti baru kita akan berbicara selanjutnya dari ayat itu. Apa dari soalnya tadi loading saya tanya tentang apa hidup yang kekal itu, dia nggak bisa jawab dan dia turunkan saya. Itu loading ya, loading. Yohanes 17 ayat 3 itu. Oke, itu dulu. Oke, yang pertama ya, ITG, ketika kau bertanya ke aku, kenapa cuman Yesus aja yang kau katakan narsis ketika dia berkata begitu? Simak narasiku sebelumnya loh Dinda, kan saya bilang, satu-satunya nabi yang menceritakan tentang dirinya sendiri dan menceritakan kelebihan dirinya sendiri, cuman Yesus. Ketika Musa membelah laut, tidak ada satu ayat pun di dalam Taurat di mana Musa keluar-keluar, akulah yang membelah laut, cuman aku yang membelah laut. Gak ada. Ketika Ayub sembuh dari penyakit, Ayub nggak pernah narsis berkata, cuman akulah yang sembuh dari penyakit yang parah, cuman aku satu-satu. Gak ada gitu loh. Zakaria juga nggak pernah berkata demikian. Cuman akulah satu-satunya nabi dari Bani Israel yang bisa istriku hamil meskipun aku sudah tua. Cuman akulah satu-satunya. Gak ada. Gak ada. Maka ketika Yesus berkata, sementara dia adalah nabi, berkata dia, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, berarti dia narsis gitu. Cuman dia sendiri nabi yang ngomong-ngomongi tentang dirinya sendiri. Gitu. Nah, yang kedua. Loh, tapi yang nanggapi itu Yohanes 17 nomor 3, nggak jadi. Inilah hidup yang kekal. Iya, yang Pemahaman Kanda tentang hidup yang kekal itu apa? Iya, Hidup ini yang kita kekal kaji itu kan. apa? Ya. Ya, oke. Ini kebuka. Jadi begitu teman-teman ya. Aku dulu waktu Kristen baca itu nggak hebat aku Yohanes 14 nomor. Googling dulu Kanda. Nggak, kita buka aja dan kita pakai data ya. Nih. Nih. Ini kan ayat yang Dinda maksud ini kan. Oke, kita baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka yang mengenal Yesus yang Kristus yang telah Engkau utus. Oke, sebelum kita mengkaji esensialnya tentang hidup yang kekal itu, kita kaji dulu Yohanes 17 ini saya tulis ya, cara berpikirnya Yohanes 17 nomor 3. Kita kaji dulu, ini perkataan siapa? Yo, perkataan siapa? Sebelum kita kaji isi perkataannya. Jangan begitu, ilmunya jangan begitu, rubah ilmunya, rubah. Kalau kita tidak cari tahu ini perkataan siapa, ngapain kita kaji isi kata-katanya? Kalau kita selalu berkata ini perkataan siapa, ya sudah tuh. Kita kaji Jangan diskusi. Jangan diskusi kalau begitu. Gini loh, Makanya aku bilang sama Kanda, rubah dulu apa tekniknya. Perlu itu. Gini loh. Kanda. Gini bentar ya TG, sebentar ya sedikit ya TG ya. Ya, sedikit TG. Ada sebuah perkataan yang mengatakan begini, ya. Nanti stok minyak di Indonesia cuman bertahan cuman 2 minggu saja, 20 hari saja. Sebelum kita membahas literasi yang aku sampaikan, kan duluan kau tanya ke aku kan itu kata siapa? Betul enggak? Betul enggak?
Sebelum kita mengkaji nih, bener nggak minyak bumi Indonesia ini bertahan cuma 20 hari? Anda tanya dulu, kata siapa itu? Kan gitu. Jangan dulu kita kaji, rupanya kata orang gini ya kan? Ngapain kita kaji? Benerkah minyak bumi Indonesia bertahan cuma 20 hari? Setelah 20 hari apa yang harus dilakukan Indonesia? Ngapain dikaji? Setelah nanti kalau kau kaji itu panjang lebar, kita mengkaji, baru ditanya, teringatnya itu perkataan siapa Faru? Pertanyaan orang kayak gini, perkataan orang kayak gini. Loh, kok nggak dari awal kau bilang? Ngapain kita dengerin perkataan orang kayak gini? Sudah Kanda, saya tanggapi ya. Nah, makanya perlu untuk mengetahui Tanggapi. literasi itu perkataan siapa gitu loh. Oke. Nah, kalau Kanda memang mencari literasi itu dari siapa, itu sah-sah saja, tidak larang. Kita tidak larang itu. Bukan dari Kita gali siapa, itu perkataan siapa. Iya, perkataan siapa, itu bagaimana, siapa yang mengatakannya, itu perlu. Saya setuju. Nah, tetapi begini, ketika pernyataan atau perkataan itu sudah tertulis, lalu kemudian Kanda yang hidup sudah 2000 tahun yang lalu, kita yang hidup di zaman sekarang ini, lalu kita bilang itu narsis, apakah zaman dulu seperti itu? Ini kan Kanda sedang memasukkan konsep zaman sekarang kepada zaman di masa lalu itu. Jadi kan nggak nyambung Kanda, itu nggak nyambung pemikiran kita di era yang modern sekarang dengan pemikiran di zaman yang 2000 tahun yang lalu berbeda dong Kanda. Saya tanya dulu, memangnya di zaman Yesus sudah ada cabai-cabean? Saya tanya dulu, sudah ada istilah cabai-cabean? Ayo, saya tanya dulu. Saya tanya sama Kanda dulu ini. Oke, saya jawab ya. Sabar dulu. Bagaimana mungkin kita memakai logika berpikir di zaman masa kini, sedangkan sesuatu itu melampau 2000 tahun yang lalu. Apakah artinya kita sedang menghakimi kalau begitu? Bukankah kita sedang menghakimi? Makanya kita harus sudah. apa? Kita harus apa? Tabayun dulu. Tabayun Kanda, tabayun. Sudah jadi gini ya. Sepertinya Dinda ITG ini selaku angan-angan Kristen, dia trauma dengan kata-kata narsis, ya kan? Jadi begini Dinda ya. Kenapa keluar kata-kata narsis dari lisanku itu tadi? Ya, karena memang begitulah fakta di dalam Bible. Di mana tidak ditemukan satu nabi pun yang menggembar-gemborkan, membangga-banggakan sesuatu yang dilebihkan oleh Allah atas diri dia itu. Yang kedua, ya, kau kan mau mengkaji ini esensial dari isi Yohanes 17 nomor 3. Di mana isinya adalah hidup yang kekal. Oke? Kalau kau tanya ke aku, setiap kau tanya kepada seseorang makna sesuatu tanpa disiplin ilmu, jawabannya akan berbeda-beda. Kalau kau tanya aku arti kata hidup yang kekal dengan apa, dengan jawaban yang kau terima dari ODGJ yang ada di pinggir jalan sana, jelas pasti berbeda. Makanya saya bilang, sebelum kita mengkaji kepada esensialnya ini tentang kata hidup yang kekal, kita kaji dulu Yohanes 17 nomor 3 ini kerangka berpikirnya. Makanya saya bilang, teman-teman Kristen itu ikuti cara Bang Faruk mendalami Bible bertahun-tahun namanya. Setiap ayat yang saya baca dulu ya di dalam Bible itu, saya kaji dia, saya tadaburi, ini pastikan dulu perkataan siapa, dapatnya dari siapa, isinya apa ya. Kita kaji dulu Yohanes 17 ini perkataan siapa. Ini yang pertama. Yang kedua, dituliskan oleh siapa. Oke, yang ketiga, ya, validatornya siapa? Ini dulu kita kaji. Kenapa perlu ini dipertanyakan Babang Faruk? Karena nggak bisa kita pungkiri teman-teman Kristen. Yohanes 17 nomor 3 ini ada setelah hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit. Ketika Yesus hidup di atas bumi ini, Itu kekeliruan. Itu keliru. Sebentar dulu. Ya sebentar dulu. Keliru, Ya nanti luruskan. keliru. Kalau keliru nanti luruskan. Kalau keliru nanti luruskan ya. Yohanes 17 nomor 3 ini di zaman Yesus itu tidak ada. Bahkan buku Bible kalian itu, ini Bible kalian ini Anda akan di Bible kalian dari kitab Matius sampai dengan Wahyu, itu di zaman Yesus itu nggak ada. Karena Yesus, kalian nggak bisa menolak kenyataan ketika Yesus hidup di atas bumi ini, dia berpegang dan mengajarkan kitab Tanakh, Taurat, Neviim, dan juga Ketuvim. Bukan Bible, apalagi Injil.
ada gitu loh. Karena jarak ya antara penulisan Yohanes atau dituliskannya kitab kalian Matius sampai dengan Wahyu itu ya hampir 1 abad, 40 atau 60 tahun lamanya. Kan gitu. Hampir 1 abad lamanya, dan manuskripnya ditemukan di abad keempat. Wajar kan kita kaji dulu ini perkataan Yohanes 17 nomor 3, perkataan siapa? Ditulis oleh siapa? Validatornya siapa gitu. Pelan-pelan kita ya ITG. Kata siapa? Jangan Yohanes lama-lama 17 nomor 3 ini perkataan siapa? Perkataan siapa Yohanes 17 nomor 3? Saya tanggapi ya. Ya silakan. Biar saya tulis ya. Izin saya tulis ya. Perkataan siapa? Yohanes, Injil Yohanes itu ditulis oleh murid Yesus sendiri yang bernama Yohanes bersama-sama dengan Yesus pada waktu Enggak, yang saya tanya perkataan siapa dulu. Jadi Nanti nomor sabar satu, dulu. siapa yang nulis? Pasti ke situ jawabannya nanti. Pasti ke situ. Maka dipastikan kitab Yohanes tulisan Yohanes itu bukan ditulis 100 tahun kemudian, tapi ditulis oleh murid Yesus sendiri. Tapi penyusunan buku-buku secara teratur itu memang pada abad 1 tahun 90 Masehi itu sudah clear, sudah tertulis semua. Nah itu dulu ya. Oke, yang kedua, perkataan siapa? Jelas yang pasti itu adalah perkataan Yesus yang dikutip oleh Yohanes. Perkataan Yesus. Ya, Perkataan Yesus itu ya. Perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes kan? Penulis itu ditulis oleh Yohanes. Ya. Oke, Yohanes. Jika Yohanes yang menuliskan, ini Yohanes siapa? Yohanes muridnya Yesus, Yohanes Pembaptis, atau Yohanes yang jadi anak Keping pada masa Yohanes itu? murid Yesus. Oke, Yohanes muridnya Yesus. Oke, jika itu adalah Yohanes muridnya Yesus, nah, tolong. Artinya kalau itu Yohanes murid Yesus, artinya tulisan itu bukan 100 tahun baru muncul. Oke? Betul? Setuju? Dengar. Sebentar. Setuju? Sabar dulu. Tunggu, belum setuju. Belum setuju. Jika Yohanes ini, jika penulisnya, sabar dulu Dinda. Jika Yohanes penulis yang kamu maksud adalah Yohanes murid Yesus, kan gitu, muridnya Yesus. Kapan Yesus memerintahkan Yohanes untuk menuliskan perkataannya? Oke ya. Penulisan yang dilakukan oleh Yohanes itu bukan berdasarkan perintah. Yang saya tanyakan, ada atau tidak Yesus memerintahkan Yohanes muridnya ini? Enggak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan satu manuskrip tertua dari kitab Yohanes yang disinyalir kuat itu adalah tulisan Yohanes muridnya Yesus. Oh ya. Nanti kita uji usia karbonnya. Cek karbonnya itu dengan semua yang ada itu adalah salinan. Ya. Semua yang ada itu adalah salinan. Yang asli yang sudah tunjukkan. Tunjukkan di mana. Sabar dulu. Kalau hanya sekedar ingin menunjukkan, kalau nanti buka di YouTube, buka di mana ada semua ya. Tapi kalau hanya Bang Faruk hanya mencari mana buktinya apa-apa, kalau saya kembalikan ke Abang juga nanti sulit Bang. Nggak apa-apa dikembalikan. Tapi nanti Abang sulit juga karena dipastikan kita apple to apple. Saya pastikan autograf yang jangan marah-marah tidak ada dulu. lagi. Tidak marah Bang. Ini loh Dinda, saya tidak tanya autografnya, enggak loh. Ini jangan cuma Faruk ini adalah menghindar pertanyaan. Kok menghindar dari pertanyaan? Iya, dari tadi pertanyaan saya yang sederhana tidak dijawab. Tunggu dulu. Pengertian hidup yang kekal itu dalam pandangan Bang Faruk itu apa? ITG. Bang Faruk itu biasa mengkaji sesuatu ini. Enggak Abang, nanti kita next saja. Kayaknya Abang nggak siap. Soalnya Abang mutar-mutar. Enggak mutar-mutar loh Dinda. Gini loh. Ya mungkin dengan yang lain dulu. Oke ya. Oke. Kayaknya tidak ada menjawab. Sama aku boleh tadi. Merajuk lagi kayak anak gadis gitu loh. Justru saya terkejut ketika dia katakan Yohanes 17 nomor 3 atau kitab Yohanes adalah tulisan Yohanes muridnya Yesus gitu loh. Sementara ya Allah ya Tuhan, aku mau tunjukkan data ke kalian loh. Makanya saya bilang kalian beruntung loh. Ada mu'alaf seperti Babang Faruk ini yang pinter memahami Bible kalian, memberikan kalian penjelasan. Kau telah berdusta. Kisah Para Rasul 4 nomor 13.
Kita jangan ngobrol dengan ngomong dengan omong-omong doang. Nih. Nih, dia bilang tadi yang tulis Yohanes ya, muridnya Yesus ya, yang hidupnya itu ya bersama-sama dengan Yesus ya. Benar nggak, Sal? Benar-benar hidup sejaman dengan Yesus. Hidup sejaman dengan Yesus kata dia. Ini datanya. Nih, KPR 4 nomor 13. Nih, kalau dia bilang penulisnya Yohanes murid Yesus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tidak perlu terpelajar di sini. Kita buka dengan kode 62 dalam original teksnya apa? Tertulisnya nih. Agromatos yang artinya apa? YODO, buta huruf. Buta huruf. Macam mana ceritanya menulis kitab? Kan ketampol lagi kalian dengan Bible kalian, coba lah. Kan ketampol kan? Makanya saya bilang pelan-pelan, bagaimana kita bisa mengkaji kalimat atau kata hidup kekal dalam Yohanes 17 nomor 3 yang dituliskan oleh orang yang buta huruf. Itu tadi maksudku, Dinda ITG. Bagaimana kita mau mengkaji esensial dari narasi Yohanes 17 nomor 3 yang kita kaji itu kalimat tentang hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal menurut Yohanes? Dalam Yohanes 17 nomor 3. Gitu loh. Makanya aku bilang kita ketahui dulu dari siapa informasinya, siapa yang berkata, siapa penulisnya. Gitu loh. Capek kita nanti mengkajinya. Ya apa ya hidup yang kekal itu? Hidup kekal itu begini, kataku. Kau bilang hidup kekal itu begini. Oh nggak percaya kok, panggil Sisal, datang Sisal. Hidup yang kekal itu begini, nggak apa-apa. Nggak percaya, panggil KBBI, datang KBBI. Nggak percaya, panggil lagi itu orang Sinar, ahli sastra, panggil lagi. Udah 30 tahun kita berdebat tentang apa definisi dari hidup kekal, baru datang orang, dibilang sama kita gini. Siapa yang ngomong? Si Fulan, kan gitu. Si Fulan yang ngomong. Siapa yang menuliskannya? Si Yohanes. Loh, kalian nggak tahu rupanya Yohanes itu buta huruf katanya. 30 tahun kemudian Bang baru dicari tahu ternyata ketahuan yang menuliskan itu yang buta huruf. Kan sia-sia waktu kita 30 tahun ya kan? Barakallahu fikum Bunda, jazakallahu khair. Cair bro. Nggak gitu, jangan kita sia-siakan waktu kita. Makanya aku ajak kok kerangka berpikirnya gitu. Kata yang ditulis dalam Yohanes itu perkataan siapa, penulisnya siapa, validatornya siapa, gitu loh. Kalau sudah benar ini tadi baru kita kaji perkataannya. Sama seperti aku bilang tadi, analogi tadi, minyak bumi Indonesia akan habis dalam 20 hari ke depan. Kok sibuk? Oh habis weh, minyak bumi kita akan habis weh. Stop minyak. Terus berpikir bagaimana cara menanggulanginya. Habis semua udah kau korbankan, kau jual semua gitu loh. Kau buat sesuatu yang luar biasa udah. Udah habis itu kau tanya, kau tahu dari mana Faruk? Ada tadi orang ODGJ di lampu merah ngomong. Jadi dia ngomong sama kau ODGJ di lampu merah? Iya. Kok nggak bilang kau dari tadi? Nggak nanya kau. Kan salah kau, kok nggak nanya? Iya juga kata dia. Itu pentingnya informasi. Kami umat Islam ini adalah umat yang teliti. Gitu loh. Makanya di dalam Islam itu ada tadabur, ada tartil. Teliti kami. Ya, assalamualaikum Bang Dewa. Oke. Waalaikumsalam. Kita naikkan lagi ya. Enggak, Jadi sebelum OT-nya ini Bang Faruk, ada yang pesan minyak wangi 2 untuk dibagikan terserah ke siapa, nanti uangnya ditransfer ke Dewa. Masya Allah, kapan kita bagikan Bang Dewa? Terserah Bang Faruk kalau itu. Jadi, Nanti Dewa nunggu transferannya dulu ya. Cair Alhamdulillah. Besok aja Bang Faruk, Jumat Bang Faruk. Boleh. Bang Dewa, Jumat aja besok. Boleh besok dibagikan nggak apa-apa. 2 ya Bang Faruk ya, 2 ya. Siap, alhamdulillah. Sekalian ini juga kalau mau ada kaos Dewa 3 digabung jadi 5 nggak apa-apa. Enggak, biar sama-sama pakaian dia Bang Dewa. Gimana kalau abang itu tambah 10.000 lagi gitu loh. Jadi daster aja. Yang kita bagikan. Daster ini kan lebaran nih kan. Ibu-ibu kan perlu daster itu one set kan. Oh ya, si Sal juga perlu daster katanya. Dewa dengar. Bang Sal. Ini masuk aja.
Kalau apa besok dibagikan kalau kalau parfum kan 120, daster 130. Gimana kalau daster saja? Oh, boleh Coba nanti dikonfirmasi dulu sama orangnya ya. Kalau ya, Dewa ya. sih ini baju sudah dibayar, tinggal dibagi aja ini mah baju Oh, di sinilah tiga besok baju baju. baginya ya, insya Allah ya. Boleh nanti siap. Heeh. Nah, itu ya. Kalau kita, Tapi baju ya yang kalau, biasa ini ya, yang ya kalau biasa. kita nggak kena benet bang ya. Ongkos kirimnya sudah dibayar juga ini sama Dewa. Jadi baju tinggal kirim aja. Ongkos kirimnya Ya, sudah dibayar. siap, masya Allah. Kita sapa dulu nih, Hutahayan. Hutahayan, selamat bergabung Hutahayan. Hutahayan, Hutahayan. Coba suara kau dulu menyapa Sal. Mungkin kau lebih lembut daripada aku Sal. Meninggal kayak Bang Faruk. Yang lembut Sal, harus sabar lo Sal. Kalau Kau tadi baru abang sekali kau sapa. tadi abang Kau aja baru sekali kau merepet sapa. kok. Gak gitu loh. Kau kan baru sekali nyapanya, dia nggak menjawab. Jangan langsung gitu, udah meninggal gitu, nggak boleh. Ini bulan penuh berkah, di mana kita berpuasa harus diuji kesabaran kita. Coba Bang Dewa yang sapa dulu, silakan. Mana tahu Bang Hutahayannya mau ngomong kalau Bang Dewa yang sapa. Ya, siap. Selamat malam menjelang sore hampir pagi, Bang Hutahaya. Bang Huta, Merajuk. sabar, Sal. Bang Huta, sabar, Sal. Huta, Huta. Udah, turunin aja Bang Baruk. Gak sabar juga kalian kan. Gini. Makanya kalian jangan terlalu cepat menyalahkan Bang Faruk. Kalian bilang Bang Faruk itu pemarah. Tiru nih ya, kan Pigi dia jadinya kan. Harus lembut loh, harus sabar. Begitu. Tahan setidaknya 4 jam lagi ya. Reno, Tadi Bang Faruk. Tadi kan gini yang komen kan. Nabi kami buta huruf ya nggak apa-apa, yang penting nulisnya kan nggak buta huruf. Nah, Yesus emang ada nggak tulisan Yesus secara detail yang pernah mereka temui Bang Faruk? Yesus menuliskan. Ada nggak ditemukan Nggak ada. tulisan Yesus? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti Yesus Bahkan lucunya lagi gini Sal ya. Teman-teman Oten ini kan mengatakan Yesus itu kan juru damai. Ya kan? Tapi tak satu pun piagam damai yang pernah ditandatangani sama dia. piagam Nazalan ada Bang Bukan Faruk juru ya? damai ini. Bang Faruk, kalau piagam Nazalan ada kan? Tanda Kalau tangan kan? kalau Nabi Muhammad SAW ada kan piagam Najran kan gitu, piagam Madinah ada, perjanjian damai gitu loh, yang menghentikan peperangan, menghadirkan ketenangan, kedamaian ada pula juru damai yang nggak pernah naikin perjanjian damai. Nabi Muhammad Mas, selamat bergabung Mas. 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 pakai siul dia Bang Faruk. Ini Oten ini. Oten. Sih, mendingan turun aja Bang Mas ya. Makasih banyak Bang Mas ya. Oh, Gogo, kita bicara sama Gogo belum Bang Baruk? Kita bicara sama Gogo belum? Sesuai sama narasi Yesus. Nah, ketika Nabi Muhammad diminta untuk menjadi ini pemimpin apa namanya rajanya orang Arab, Nabi Muhammad nggak mau. Ada Bang Faruk ngaku-ngaku Bang Faruk. Katanya gini Bang Faruk, kalau orang tidak mengakui dia sebagai raja maka bawalah dia kemari agar dibun-bun baik. Minta pengakuan validasi, bayangin. Aduh, Nabi kami aja menolak. Oke, kita naikkan lagi pelan-pelan teman-temannya. Ada si Alexander Bray. Ya, buat teman-teman Kristen ya, kalian nggak tahu betapa beruntungnya kalian diberikan kesempatan diskusi. Nggak tahu betapa beruntungnya kalian diberikan kesempatan diskusi ke Bang Faruk, Bang Dewa, dan Salpas Haribulo. Kalian sangat beruntung. Selain kalian mendapatkan ilmu, kalian bisa gini nanti sama pendeta kalian ngomong. Tahu kalian siapa aku? Bilang sama pendetanya. Siapa kau? Kayak tadi kan. Siapa? Aku tanya. Aku tanya. Kenapa kau sombong kali? Aku pernah debat lawan si Faruk.
Sementara kalian para pandita nggak ada yang berani kalian debat lawan si Faruk kalian. Aku sudah pernah naik ke komalnya, walaupun babak belur bilang gitu. Ya. Oke, MS Nainggolan. Ya, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Iya, mantap. Itu baru mantap apologet Islam. Lanjutkan Ya. Bang. Ada lagi Bang Nenggolan? Gak ada, cuman itu aja lah. Naik Menyemangati. aja Joker, naik aja Joker. Dibicarakan di atas, nggak usah tipan di bawah lah. Siap abangku, kita naikkan dulu adik-adik otennya lainnya ya. Oke, lanjut. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, naikkan lagi moderator, yuk. Joker naik aja dong, Joker. Kita omongkan di atas gitu loh. Nggak usah takut lah. Ngapain taping? Capek kok taping-taping gitu. Kita omongkan di atas aja lah. Ya teman-teman ya, tolong bantu teman-teman ya. Tap-tap layarnya teman-teman. Iwan Villa, tap-tap layarnya. Love Orange-nya. Nah, kompak kita saling tautan teman-teman ya. Panah ke kanan ini kita isi teman-teman. Nah, saling tautan kita teman-teman ya. Oke. Fotzi. Ya, Ya. Islam Kristen vote. Kalau Islam kenapa? Kalau Kristen kenapa? Karena gini ya Fot ya, komal kita ini komal diskusi. Sal, sabar Sal, nggak boleh gitu. Bulan puasa aja sabar ya. Boleh saya jawab bentar ya Dinda, biar saya jelaskan. Ya, kamu jawab Saya dulu. Iya, ini mau saya jawab. Saya membuka komal Dinda Fot ya. Ini memberikan edukasi lintas agama antara Islam dengan Kristen. Di mana teman-teman Kristen diberikan kesempatan. Kau dengar dulu. Sabar Bang Faruk. Mana kenapa diturunin Bang? Belum dimaki-maki sama Leo ini. Sabar Bang. Ternyata aku orang paling sabar Bang Baru ya, entah orang. Sudah Fot? Sudah nyimak kau apa yang kubilang tadi Dinda? Sekarang ku tanya dulu, apalah urusanmu ibaratnya mencampur-campur agama? Emang kau mau kau campur-campur agama orang lain udah masuk surga kau? Oke, saya tanggapin lagi adik ya. Jadi, saya tidak berupaya mencampur-campur. Sabar Bang. Sabar. Bang Podris, Bang Faruk tuh orang paling lembut sebenarnya kalau kalian pambil hatinya. Ya Mbak Faruk ya. Iya. Jadi, kami tidak berupaya untuk mencampur-campuri Sabar, Bang. antara Bang, ajaran Islam dengan sabar. ajaran Kristen. Enggak, sekarang ku tanya, kalau nggak mencampuri ngapain kau bahas-bahas? Hidupmu aja dulu kau urusi baru. Makanya saya bilang Dinda Fot. Baru dia orang ini udah Dinda, maaf. dengarkan dulu abangnya Dinda. Makanya saya kau koncet. dialek nggak boleh gitu. Yang kau tuhankan itu kan cuma tukang kayu kan. Sabar Bang Nggak Faruk. boleh gitu. Iya sabar kita Bang Dewa, sama-sama sabar lagi. Oh, Bang Dewa Bang, ya, Bang Dewa. Kalau mau hujatan Bang habis maghrib aja Bang dengan saya Bang, apa Bang? Naik lagi nanti Bang sini Bang. Ternyata ketika kesabaran kalian diuji, ya kan? Gini Ada Bang. gini Bang. lah Dinda Fot gini Fot ya. Kalau kau tidak punya pengetahuan tentang Bibelmu, saran Abang Faruknya kau turun saja Dinda. Sabar Ya? Bang. Bang Mungkin Faruk nggak sabar. ada, tapi buat apa? Sabar Bang Faruk. Kalian aja. Sabar. Apa pula kalian usi agama orang lain? Emang kalian agama kalian udah bagus, makanya musik-musik. Itu aja aku tanya. Oke, saya jawab ya, jangan dipotong Dinda ya. Saya jawab. Babang Faruk ini tidak mengusik, tapi saya membuka sebuah forum di mana saya menginginkan teman-teman Kristen untuk menarasikan kepada kita seperti apa ajaran kalian. Itu. Saya tidak menjelaskan, saya tidak menafsirkan, bahkan saya tidak mendeskripsikan ajaran Kristen, tidak. Makanya tema saya hanya sebuah pertanyaan saja. Apa manfaat? Kan banyak dari teman-teman kan mungkin ingin mengetahui kan. Apa sih manfaatnya Yesus itu mati dibesarkan literasi Bible kalian untuk Kristen bahkan untuk Indonesia, untuk manusia? Apa sih? Kan nggak salah kan kita bertanyakan.
Iya, tapi kan itu kan udah apa itu ibaratnya kayak mencampur-campuri orang lain. Emang nabi-nabi kalian udah kayak mana emang? Loh kok cerita nabi-nabi sih? Yang jadi pertanyaannya, kamu bisa jawab nggak? Kamu bisa narasikan nggak? Kalau Ya nggak bisa udah, narasikan, ibaratnya makanya saran Bang kalau Faruk kamu nih, turun kalau gitu kalau loh. kalau mau debat jangan di media langsung masuk TV ayo gitu. Terlalu banyak kali Ya ceritamu. boleh. Siapa pendeta yang berani lawan kami di TV? Siapa? Aku kok pengen ya masuk TV. Yang kalian pikirnya kami nggak mau masuk TV? Mau.